Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Perekonomian global diprediksi memasuki periode resesi yang bukan dipicu oleh buruknya fundamental perekonomian, melainkan karena situasi darurat alias force majeure, yakni konflik Ukraina-Rusia, istilahnya war session. Perencana investasi legendaris David Rohe menilai konflik Ukraina yang meledak di tengah inflasi yang meninggi dan perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi bakal memperburuk situasi hingga melemparnya ke zona resesi. Wah, Indonesia juga mesti waspada. Konflik yang kian meruncing mempersulit peluang negosiasi damai antara kedua negara yang berseteru tersebut. Terlebih, Blok Barat menilai perang hanya bisa dihentikan dengan pergantian rezim di Rusia. Dia tak akan menegosiasikan penarikan mundur pasukan demi mendapat keringanan sanksi, sehingga sanksi-sanksi tersebut masih akan berlaku. Dan menurut saya, implikasi bagi Eropa adalah Anda akan melihat resesi, karena sanksi akan terus bertambah dan menuju blokade ekonomi secara penuh, tutur Rohe. Gimana nih Pak Putin? Gak ada peluang nego yang benar-benar nego ya? Dunia udah mulai kembang kempis nih ekonominya, bukan hanya soal Rusia dan Ukraina aja. PBB juga sih sampai sekarang belum bisa ngasih solusi terbaik. Rohe menilai pasar saham akan kesulitan melanjutkan penguatan. Sementara inflasi yang menyentuh level tertinggi secara historis akan segera melemah di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pola seperti itu umumnya berujung pada resesi. Gejalanya terlihat dalam pasar tenaga kerja yang tidak seirama dengan pertumbuhan ekonomi, di harga komoditas yang melonjak. Akan ada situasi yang sangat aneh di mana bank sentral harus melakukan pilihan berat antara mengendalikan inflasi atau menjaga pertumbuhan ekonomi. Demikian diwartakan tim riset CNBC Indonesia. Ekonomi di sini nggak cuma soal minyak ya, semuanya keseluruhan. Di lain pihak, Mighty War memberitakan dalam pertemuan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terjadi beberapa kesepakatan bantuan ekonomi dan militer. Bantuan persenjataan Inggris diantaranya 120 unit kendaraan militer, rudal anti kapal, rudal Samstrik 800 rudal anti tank, amunisi berteknologi tinggi, dan amunisi berpresisi tinggi senilai 1,87 triliun rupiah. Termasuk pemberian stimulus ekonomi dari World Bank senilai 7,18 triliun rupiah. Sekali lagi, solusinya perang dihentikan Pak, bukan semakin memperkuat Ukraina. Ini malah buat perang makin panjang dan ujung-ujungnya dunia yang kena malapetaka. Ayo dong cari jalan terbaik. Ingat, perdamaian adalah solusi paling cerdas untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Dan perang tidak sama sekali menghentikan masalah. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.